balik lagi di Traveling Podcast. Nah, masih balik lagi nih sama aku Aulia di sini yang bakal bahas tentang tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, kalian masih inget dong episode sebelumnya kita seru banget ngebahas Labuan Bajo bareng Keanu. Di minggu kali ini tamu yang datang tuh nggak kalah keren loh. Nah, kita hari ini kedatangan salah satu putri pariwisata Indonesia. Langsung aja kita kenalan ya sama teman aku satu ini. Hai Yuni. Hai Aulia, hai teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Udah lama banget kita nggak ketemu. Alhamdulillah baik sehat. Sibuk banget ya. Sibuk banget ya jadi putri pariwisata sekarang. Nama kesibukan ya daripada cuma bolak-balik jadi mahasiswa kupu-kupu. Benar juga. Iya, kalau nggak salah kan kamu tuh asalnya dari Kalimantan Selatan ya? Iya, benar Kalimantan Selatan. Nah, gimana kalau kita di episode kali ini bahas tentang tempat pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan? Boleh. Punya rekomendasi nggak sih buat sobat Trapox yang lagi pada dengerin podcast saat ini, yang pengen jalan-jalan ke Kalimantan Selatan tapi bingung pengen kemana? Oke. Sebenarnya kalau di Kalimantan Selatan sendiri banyak banget destinasi-destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Tapi kali ini kita bakal bahas satu aja biar lebih terfokus ya. Kita bakalan bahas tentang ada satu tempat wisata yang namanya Loksado. Loksado di mana tuh, Yun? Loksado. Aku baru pertama denger nih. Jadi Loksado ini tempat adalah salah satu desa ini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Iya benar. Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya sobat Trapox pengen ke sana, aksesnya gimana sih untuk sampai bisa ke sana? Untuk ke Loksadonya sendiri ya, kalau dari Banjarmasin atau mungkin dari bandara, dari Banjarbaru, itu aksesnya paling gampang sebenarnya naik mobil pribadi. Gitu. Saat ini masih mobil pribadi yang paling gampang buat sampai ke si Loksado ini. Jadi pertama itu kita harus dari Banjarmasin sampai ke Kandangan. Dari itu sekitar 2 jam. Oh, lumayan ya. Nah, dari Kandangan baru sampai ke desa Loksadonya itu sekitar 1 jam. Oh, cukup dekat dari situ ya. Tapi kalau dari Kandangan naik ke Loksado itu jalannya agak lumayan ekstrim. Ya, becek-becek gitu lah ya. Becek sih enggak ya, tapi medannya lebih ke medannya yang agak berat. Tapi seru sih, biasanya kalau jalan-jalan terus kalau medannya agak berat itu memang menantang adrenalin sih. Iya, bener banget. Tapi ketika sampai di Loksado semua itu terbayarkan. Walaupun kalian capek, tapi sampai di Loksado wow, kayak gitu langsung keluar tuh. Pasti selalu harus ada capeknya. effort dari yang kita dapat ya, pasti itu benar. Oh iya, di Loksado sendiri ada apa aja sih sebenarnya di sana yang menarik? Jadi kalau di Loksado sendiri ini kan desa ya, jadi yang paling banyak orang kunjungi di Loksado itu ada yang namanya bambu rafting. Bambu rafting berarti arung jeram tapi dia pakai Pakai bambu bambu gitu ya. iya. Wah, keren banget tuh, pasti asik banget tuh daripada yang biasanya kan cuma pakai perahu karet ya, yang ya masih aman lah. Kalau bambu rafting kayaknya lebih menantang adrenalinnya. Iya, bener banget. Jadi dibikin sama warga di sekitar penduduk asli itu ada namanya susunan bambu-bambu kayak gitu, beberapa buah itu namanya lanting. Kalau orang daerah sana sebut lanting namanya. Nah, nanti dari tempat kita nginap di Loksado kita bakal mengarungi sungai Amandit namanya. Nah, sungai Amandit ini dari tempat kita nginap, dari kita start sampai ke tempat pemberhentian itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Wah, agak jauh ya. Ya, lumayan banget tuh. Nah, dan satu lanting ini sekali bambu rafting itu bisa diisi 2-3 orang sama satu jokinya ya yang bawa ini orang daerah situ asli. Selain bambu rafting nih, ada apa lagi sih di situ? Selain bambu rafting di sana juga ada air terjun, terus juga, nah di sana kita bisa lihat-lihat ini loh kayak upacara adat orang penduduk asli di sana. Karena penduduk asli di sana itu orang Dayak. Oh gitu, berarti biasanya ya kalau misalnya penduduk aslinya tuh Dayak masih kental banget budayanya di sana. Banget budayanya. Jadi kalau di bulan, kalau nggak salah di pertengahan tahun sekitar bulan 6
nanti ada namanya Aruh Danal. Nah di sana, nah itu upacara-upacara adat penduduk asli di Loksado. Nah kita boleh loh datang ke situ, kita boleh. Oh boleh. Tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya kita nggak boleh masuk sebelum jam 8 malam. Oh gitu. Jadi kita, jadi mulainya kita jam 8 malam atau? jam 8 malam itu udah ditutup aksesnya buat kita yang orang luar. Kalau kita mencoba untuk masuk nanti bakal ada hukum adat yang berlaku kayak gitu loh. Kita tetap ya, walaupun kita harus kita kemana kita harus tetap tahu hukum-hukum yang ada di tempat wisata tersebut biar kita nggak salah sih. Kalau misalnya akomodasi sendiri di tempat-tempat villa untuk nginep, kira-kira ada nggak sih rekomen tempat-tempat nginep ya lumayan lah untuk di kantong? Iya. Kalau di Loksado sendiri sebenarnya ada 2 tipe nih, ada villa sama ada homestay. Oke. Berapa tuh ada range-nya? Beda-beda sih tuh, sebenarnya harga-harganya. Kalau di villa ini range di atas, mungkin budget 200 ke atas dapat, tergantung kita berapa orang. Kayaknya kita harus menyesuaikan juga sih sama kita rombongannya berapa orang kayak gitu loh. Kalau homestay itu lumayan terjangkau, di bawah 100.000. Nah tuh bisa. Dengerin tuh sobat rapot, ada yang terjangkau nih, jadi bisa lah lo sana dengan budget yang ya backpacker masih aman lah sana. Terus di air terjunnya sendiri tuh gimana sih pemandangannya? Asiknya sih? Nah air terjunnya ini sendiri ini lebih kita harus lebih naik lagi nih daripada di desa Loksadonya. Jadi kita naik lagi ke air terjun itu di sekitaran setengah jam, dan pemandangannya selain air terjun ya tentunya ada air terjunnya ya kan. Iya pasti. Terus Sungai Amandit ini tuh bersih, jernih banget. Terus ada bebatuannya kayak gitu loh, seger banget pokoknya. Wah masih dijaga banget sama orang-orang di sana ya, masih asli banget, keren banget sih. Biasanya kalau memang ya yang agak pedalam itu memang terbayarkan sih untuk mata kita inilah. Kan kita tahu sendiri lah, biasanya kalau untuk kita traveling tuh foto-foto adalah suatu kegiatan yang wajib gitu, ya kan? Ada rekomen nggak sih kalau misalnya kita ke Loksado, kita harus kesini nih kalau mau foto keren, di sini spot-spotnya. Pastilah sobat-sobat travel nih senang ngisi-ngisi feed Instagram yang keren-keren. Iya, yang pertama pastinya kalau mau foto-foto yang pastinya harus dong foto di Sungai Amandit yang bersih banget, jernih banget, yang terjaga banget air sungainya ini. Dan juga bebatuannya yang nambah cantik banget deh kalau kalian foto di sana gitu ya. Sungai Amandit tadi. Terus yang kedua harus foto saat arung jeram. Kenapa tuh? Bukan arung jeram, bambu rafting. Bambu rafting maksudnya. Jadi harus foto saat bambu rafting. Karena kalau ya kalian naik bambu rafting di mana lagi? Pastinya cuma di Loksado dong. Iya, jadi baru ini sih aku dengernya. Jadi itu ikonnya ketika kalian foto di atas bambu rafting, berarti itu orang langsung tahu nih. Oh, berarti dia lagi di Loksado dong. Iya kayak dong, gitu. Pasti kan ikonik banget. Cuma kayaknya aku baru denger deh selama podcast ini berlangsung, aku baru denger ada yang namanya bambu rafting. Keren banget tuh pasti. Lebih memacu adrenalin lah buat yang suka ya olahraga yang agak ekstrim gitu lah. Iya. Tapi tenang, kalau bambu rafting tetap ada pelampung pengamannya juga. Iya, pasti tetap harus safety lah. Dan balik lagi ya, bahas bambu rafting lagi. Iya. Kalau di bambu rafting ini di tengah-tengah perjalanan, nanti kita bakalan menepi dulu. Nanti di sana bakalan ada orang jualan. Oh serius? Iya, jadi kayak ada warungnya gitu, dan itu tempatnya di depan air terjun. Tapi air terjunnya lebih kecil daripada air terjun Haratai. Oh gitu, wah. Berarti bisa sambil jajan, bisa sambil menikmatin pemandangan di sana. Iya, bener banget. Kalau aku seringnya biasanya sambil bambu rafting aku sambil makan. Ngomong-ngomong makan nih, di Loksado sendiri ada nggak sih makanan ikonik juga dari sana? Ada banget nih. Jadi di sana itu ada satu kuliner. Kalau orang Kandangan biasanya sih nyebutnya itu nasi apa ya? Nasi yang di dalam aku lupa ya namanya. Aduh, sorry banget nih sobat rapot, agak lupa namanya. Tapi ini cara bikinnya nih, cara bikinnya itu sih udah lama juga, dan pastilah
si Yuni ini udah sering jalan-jalan kemana, jadi agak ya wajar sih. Ya mohon maaf ya, namanya juga manusia agak lupa ini namanya Nanti apa. nanti bakal ada nih di bawah sini nih namanya. Di bawah sini bakal ditulis aja ya namanya. Iya. Aman. Tim Soalnya- editor aman ya. Oke, jadi gimana tuh makanannya? Ya, jadi bikinnya kayak gini loh. Ini bikinnya itu dari beras sama air doang. Cuma beras sama air doang. Terus dimasukin ke dalam daun lontar Heeh. dan dibungkus sama bambu yang masih muda, baru Oh, iya. dibakar. Heeh. Nah, itu nanti waktu aku cobain ya rasanya, terus dibukakan waktu makannya. Iya dong, pasti dong. Luar biasa rasanya. Kok enak banget ya, aku juga heran waktu itu kok kayak ada rasa-rasa rasa kayak ada pakai bumbu, padahal cuma air sama beras itu doang. Wah, lapar banget nih. Dengernya aja udah bikin ngiler banget nih, sumpah. Astaga. Berarti itu benar-benar cuma air doang sama beras, nggak ada apa gitu. Nggak pakai santan, nggak pakai apa-apa. Tapi waktu dicobain nasinya itu kayak nasi lemak gitu loh. Sumpah enak banget loh waktu itu aku nyobain, dan itu waktu itu dibikinin langsung sama orang asli Loksadonya. Beruntung banget lah Lasti kalau Iya, misalnya itu waktu kan itu. resep asli lah ya. Jadi pengen kesana nih, lapar banget denger itu. Selain itu ada lagi nggak sih makanan-makanan khusus di sana? Kalau dari Loksadonya sih yang aku tahu itu sih ya. Tapi kalau dari daerah Kandangan sendiri, Kandangan itu ibu kota dari HSS. Oh, gitu, Di HSS sendiri itu terkenal dengan yang namanya dodol. Dodol, ada juga dodol di sana. Ada dodol, ya. ada wajik, ya terserah kalian sebenarnya mau pilih apa. Enak Terus banget. ada telur asin. Jadi yang si nasi tadi, aku tadi. ingat namanya. Apa itu? Namanya lamang. Oh, lama. Akhirnya inget juga. Iya, jadi nasi lamang ini dimakannya biasanya sama telur asin. Oh gitu, enak banget tuh, pasti ngiler banget. Luar Dia udah biasa enak ngebayanginnya. banget. Jadi dia buat udah yang enak banget. jadi buat kalian yang mau ke Loksado, yang pergi ke Loksado wajib banget cobain yang namanya lamang. Nah, ngomong makanan tadi kan ada nyebut dodol, ada wajik, itu kan pasti kan makanan-makanan yang biasa dibawa untuk oleh-oleh ya. Nah, Loksado sendiri tuh punya nggak sih oleh-oleh khusus dari sana? Kalau oleh-oleh khusus sih ada nih beberapa kerajinan kayak gitu. Dia kayaknya memang terkenalnya dengan kerajinan anyam-anyaman kayak gitu. Jadi kalau kita datang ke sana, kita bisa langsung minta bikinin gelang, namanya gelang simpaikat. Oh, gelang simpaikat. Gimana tuh? Iya, gelang? jadi itu gelangnya itu dari rotan, terus nanti dibikin langsung di tangan kita sama pengrajinnya. Berarti eksklusif banget ya, Iya, dibikin eksklusif langsung buat kita nih. Dengerin tuh, kalau Loksado kita harus banget tuh bawa oleh-oleh itu langsung Gelang simpaikat. gelang simpaka itu. Wah, lumayan seru banget ya di sana ya, asik banget ya buat liburan-liburan, ngisi liburan-liburan kita ya, yang bentar lagi udah memasuki masa liburan dong. Pastinya kita udah jenuh banget di rumah dengan ya rutinitas kita biasanya kan, pasti butuh refreshing lah. Dan worth it banget sih sebenarnya Loksado ini untuk didatengin, mulai dari arum jeramnya asik banget, menantang maut. Menguji adrenalin nih, bener banget, berlebihan banget nih mauannya. Terus makanannya juga yang walaupun sederhana tapi enak banget dengannya. Lain kali ajak aku ke sana. Boleh banget, ajak aku boleh banget kesana. nanti buat sobat-sobat rapot semua yang mau, mungkin bisa langsung aja. Nanti mungkin bisa kontak-kontak ke aku juga. Mau pakai kemana nih? Langsung aja nanti di bawah sini. Ada ya di bawah situ. Ya buat sobat rapot semua aman banget. Nah, dan di masa pandemi seperti ini, di Loksado ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Terus semua kamar itu didisinfektan dulu sebelum kita masuk. Dan juga di sana kita tetap wajib pakai masker. Aman banget berarti kalau liburan ke sana ya. Jadi sobat rapot itu nggak perlu khawatir lagi ke sana, karena di sana kesehatannya, kebersihannya juga pasti dijaga. Yes. Melihat dari sungainya yang masih jernih juga itu pasti dijaga banget sih. Ya udah kalau gitu udah asik banget nih kita jalan-jalan. Udah banyak banget yang kita bahas dari Loksado. Kayaknya sampai sini aja deh dulu ya Tania podcastnya. Makasih banyak lo udah meluangkan waktu buat sobat-sobat rapot selainnya yang pengen dengerin cerita-cerita tempat-tempat wisata yang asik ada di Indonesia ini. Oke sobat rapot, jangan lupa untuk datengin
Loksado kalau kalian pengen ke Kalimantan Selatan itu wajib banget untuk kalian datengin. See you next week. Terima kasih. Terima kasih banget sudah diundang Iya. ke Rapot, jadi bisa sharing-sharing tentang pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga sobat Rapot semuanya bisa jalan-jalan ke Kalimantan Selatan dan menikmati wisata Loksado. Pastinya dong, pastinya sobat Rapot tuh harus nyobain ke sana.